Cek cek. Wis, tes. Halo. Woi, halo. Nah, bisa mlebu ki. Wis, Wis. mlebu ya. Halo adik-adik manis. Jadi gini. Shoot. Halo adik-adik manis. Jadi gini ya. Sekali lagi, ini tuh cuma buat hiburan dan syukur-syukur kalau bisa buat edukasi plus informasi buat kalian. Man, asum marokwan nih. Dan juga ya wis lah aku lagi. Wis ayo mulai wes. Bajingan mau nih. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Masalah hidup masih banyak? Buka jendela pagi di udara yang ber... Oke, kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga Kang Cilok. Langganan kamu membahas film-film unfaedah dan menegangkan, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar. Iya. Jadi film yang mau saya bahas hari ini berjudul Flirting in the Air. Flirting in the air. Flirting in the Air. Oke, sorry. Copyright. Yang rilis tahun 2014. Nah, penasaran kan? Enggak sama sekali. Ya anjing. Ya kalau gitu langsung kita mulai aja alur filmnya dan di awal film, kita diperkenalkan dengan karakter utama kita, yakni seorang pilot fuckboy bernama Captain Cool. Captain Cool punya dua orang rekan kerja, yaitu Tong Samchong yang ahli sepik cewek dan serta Guy. Tong Samco? Bicu dari barat? Iya, aslinya namanya Samtong, dan temannya satu lagi bernama Guy. Ya, Guy. namanya Guy. Guy. Yang memikat cewek dengan trik pura-pura lemah lembut letoy gemulai. Tapi meskipun mesum dan brengsek, ketiga pria ini merupakan pilot terbaik di perusahaan penerbangannya. Meskipun kehidupannya sebagai pilot dipenuhi dengan rutinitas cocok tanam serta asupan serabi lempit para pramugari, Captain Cool rupanya memiliki masa lalu yang suram dan menyedihkan. Ya, jadi waktu itu si Kapten masih SD. Dia memiliki sosok cinta pertamanya, yakni seorang gadis manis bernama Shelly, yang diperankan oleh model asal Hong Kong bernama Dada Chan. Ayo, sorry. Buat yang penasaran sama Dada Chan, ini IG-nya. Di rumah Sally, si Kapten merupakan lukisan. Melihat goblok. Asum merupakan putar karo cangkem ki, rasi krot typo kabeh. Iya, di rumah Sally, si Kapten melihat lukisan wanita era dinasti lawas yang mirip dengan Sally. Sally bilang kalau gadis itu adalah nenek moyangnya, yang merupakan gadis kesatria di era dinasti Ming, dan mati waktu mau ngebunuh raja musuh. Setelah itu, Sally pun mengajak si Kapten ke kamarnya untuk belajar bareng. Aduh, menjadi botol. Dan bukannya belajar, mereka malah adu congor sampai lupa napas. Kegiatan belajar pun dilanjut di balik selimut. Dan si Kapten kebingungan gara-gara Sally punya tetek yang kidal. Tetek kidal gimana? Cewek kidal ini berarti menyusunya lebih baik dari kiri. Putingku kering. Tapi pas mereka asik cocok tanam, tiba-tiba orang tua Sally pulang kerja. Dan untungnya pas ibunya masuk, mereka udah balik belajar. Namun, tak lama kemudian, bapak ibunya masuk lagi bawa kue dan... Tanggung mesti. Dan sejak saat itu, Sally dipindah ke sekolah oleh orang tuanya. Dan Kapten Cool tidak pernah bertemu lagi dengan cinta pertamanya lagi. Kasihan. Namun, seketika, sang kapten mengunci pandangannya pada sesosok gadis yang sedang lewat. Lagi brengsek. Singkat kata, berkat keahlian menggoda wanita, si Kapten dan si Mbak pun langsung bergegas menuntaskan kewajiban mereka di kamar mandi bandara. Tanpa babi bu, tanpa babi bu, si Mbak pun langsung ngisep lilin si Kapten. Dan semuanya selesai dalam waktu 19 detik. Diisap lilinnya terus 19 detik. Keluar. Iya, lebih lama kucing di sini. Tapi dia ejakulasi dini dengan bangga. Gimana? Habis itu mereka bertiga diajak rapat sama bos mereka, di mana bos sekalian ngasih kabar gembira kalau dia mau nikah dan mau ngenalin calon istrinya. Wah. Dan ternyata calon istri si bos mereka adalah si Mbak tukang hisap lilin tadi, yang masuk ke ruangan rapat tersebut sambil menghisap sebatang cerutu. Dan si bos dengan santai langsung adu congor dengan istrinya, di mana mulut tersebut baru saja dipakai ngisap lilinnya anak buahnya. Tapi si bos heran waktu ngelihat kuku cantik calon istrinya yang rusak. Rupanya nancep di punggung Kapten Cool. Dengan semangat yang dendam, Dengan semangat balas dendam, si bos langsung mengeluarkan 2 buah pedang lalu mengejar Kapten Cool. Guyu apa cuy? Lucu. Karena sudah membuat calon istrinya menelan benih masa depan lelaki lain, si Kapten pun dipecat sebagai pilot dan kini melaksanakan penerbangannya yang terakhir.
Tapi entah mengapa, seketika badai petir muncul di hadapan pesawat mereka. Gak usah dikasih apa, bangsa. Tanpa mempedulikan badai tersebut, para pramugari pun datang memberikan kejutan untuk ketiga pilot ini. Karena ini adalah penerbangan terakhir untuk Kapten Cool. Karena kapalnya autopilot, mereka tidak sadar kalau pesawatnya mengarah langsung ke dalam badai. Dan tak tapuk lu ya. Oke. Dan seketika, kala lagi asik genjot di kokpit bersama pramugari, tubuh para pilot seketika sirna. Tubuh para pilot seketika sirna. Meninggalkan para pramugari yang jadi kentang dan tergenjot kehampaan. Tubuh para pilot seketika sirna. Meninggalkan para pramugari yang jadi kentang dan tergenjot kehampaan. Ini pasti Junet ini nih. Bala-bala peradaban. Oke, lanjut. Kapten Cool, Tom Samcong dan Tom Sancong salah ya, film. itu. Dan Guy lalu muncul di tengah hutan dan tampaknya asik bertukar getah dengan batang pohon. Dengan niat mencari sinyal, trio pilot ini pun pergi ke kota dan langsung kaget melihat semua orang berpakaian seperti sedang ada di zaman kerajaan. Karena lapar, mereka pun mampir ke sebuah restoran. Dan mengira restoran itu adalah settingan. Si kapten pun memesan hotdog. Oke. Tapi pas makanannya datang, ternyata si pelayan beneran bawa asu mesake guguke. Ya Allah, ya tetap mesake itu ada suaranya. Ya asu temenan di sini kocok. Anjing. Sambil makan, mereka kenalan dengan serombongan penyair lokal yang dipimpin oleh pria bernama Tang Bonghu. Karena para pilot ini nggak punya akhlak dan ngece terus, Tang Bonghu pun kesal dan langsung menotok mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Di situ, akhirnya mereka sadar bahwa mereka beneran terjebak di era dinasti Ming. Nah, biar saru tapi pintar. Sini saya jelasin sedikit. Jadi, dinasti Ming ini adalah salah satu era dalam sejarah penguasaan Cina. Persisnya sekitar tahun 1360. Persisnya sekitar tahun 1368 sampai 1644. Dinasti Ming juga terkenal sebagai era di kala drama, sastra, dan kerajinan porselin sedang ngetren-ngetrennya. Nah, itulah mengapa di film ini kalau ada yang punya masalah, diselesaikan bukan dengan balap liar, melainkan dengan adu puisi. Nah, jadi trio pilot ini tadinya kan di tahun 2014. Jadi mereka mundur ke sekitar 350 tahun yang lalu. Dan mari kita lanjutin filmnya. Sebagai balas budi karena sudah dibebaskan, si kapten pun menunjukkan sesuatu ke Tang Bonghu, yaitu senjata rahasia dari masa depan, yakni sebuah kacang raksasa berwarna pink. Kacang? Kacang. Oh, sih. Dan pas si Tang Bonghu mencoba megang, Tang Bonghu malah kesenangan dan cerita bahwa dengan itu dia bisa mendapatkan gadis impiannya yang bernama Autumn. Tang Bonghu cerita bahwa dia dan teman-temannya adalah calon pelayan di rumah keluarga Hua. Di mana di sana tinggal 4 gadis cantik yang bernama Spring, Summer, Autumn, Winter, Soldier. Spring, Summer, Winter, Soldier. Yo, nggak salah. Jancok. Karena kesenangan dikasih senjata rahasia yang canggih, Tang Bonghu pun mengajarkan Kapten Cool ilmu totok untuk membuat lawan jadi patung. Tapi si Kapten Cool malah menotok Tang Bonghu dan kawan-kawannya, lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah mencuri pakaian milik Tang Bonghu, trio pilot ini pun pergi ke kediaman keluarga Hua dengan harapan bisa melihat gadis-gadis cantik tadi. Di sana, mereka bertiga pun terpesona melihat kecantikan Autumn. Tapi karena slot buat pelayan pria tinggal 1, si Kapten Cool pun meninggalkan kedua temannya dan masuk sendiri. Di dalam kompleks kediaman keluarga Hua, si kapten langsung disambut oleh permaisuri keluarga tersebut bernama Sheila. Oh, salah, Sheila. Iya, sorry. Melihat wajah Sheila yang manis-manis bengis, si kapten langsung nyadar kalau si wajah si permaisuri ini sangat mirip dengan mantan pertamanya dulu, yakni Shirley. Karena si kapten sotoy dan lancang, Sheila pun langsung menghajar Kapten Cool dengan martil meteornya. Hingga si kapten terbaring lemas tak berdaya. Ya, lemas tak berdaya. Waktu mau minta tolong sama orang yang lewat, rupanya itu adalah kedua temannya yang berhasil masuk dengan menyamar sebagai wanita. Malamnya, si Kapten Cool pun diajak kumpul untuk acara perpeloncoan para pelayan. Dan itu kenapa masih nempel, langsat? Sebagai anak baru, Kapten Cool pun diajarkan untuk menyelundupkan barang-barang berharga milik keluarga Hua untuk dijual ke pasar gelap. Dan cara menyelundupkannya adalah dengan melempitkan barang-barang tersebut di balik selangkangan. Ya, oke. Botol bisa. Remote bisa. Pulpen bisa. Ada kalau bonsai. Bonsai ada batangnya, Pak. Ada potnya lagi. Ngegantung di bawah. Dan bonsainya jatuh utuh. Sebagai maba pelayan, Kapten Cool pun diajarkan cara menyembunyikan barang dengan boolnya. Kaget maksud. Lah perih, Pak. Tak cukup dengan ditoblos oleh belasan lelaki, setelahnya si kapten ketemu dengan Sheila lagi. Lalu dihajar dengan palu gada raksasa hingga si kapten terbang tinggi dan nabrak UFO. Iya, Anda tidak salah. Ada UFO di film beginian. Yang sabar ya. Sabar. Sabar.
Si kapten lalu mendarat di ruangan Tuan Hua, yakni pemilik kediaman tersebut. Di situ, kapten tidak sengaja melihat Tuan Hua yang hendak memplokoto si Autumn. Dan dia menggunakan senjata yang melontarkan super glue serta cairan yang bikin gaguk. Iya. Dengan heroik, si kapten langsung menyerang balik Tuan Hua, kemudian membawa Autumn kabur. Plek. Memang apa plek-plek? Biasanya bilang kungfu lawan mabur-mabur. Kapten Cool langsung membawa Autumn kembali ke ruangan pelayan wanita. Tapi karena kesalahpahaman, si kapten malah dikira habis memplokoto Autumn dan disekap oleh para gadis-gadis cantik ini, termasuk 2 orang temannya yang masih menyamar sebagai wanita. Tapi berkat penjelasan Autumn lewat gaya pantomim, si kapten pun dimaafkan. Karena masih kesal dengan kedua temannya, si kapten pun langsung membongkar kemaluan mereka di hadapan para gadis. Dan pada akhirnya, si kapten pun jujur kalau mereka datang ke sana karena jatuh cinta dengan Autumn. Si gendut dan si gemulai juga ikutan. Si gendut naksir sama Winter dan si gemulai naksir sama Spring. Spring. Setelah itu, mereka semua pun mulai menyusun rencana untuk melawan Tuan Hua yang mesum dan brengsek. Rencana mereka dimulai oleh Winter yang mengelabui kedua putra Tuan Hua yang sama-sama mesum. Winter mengajak kedua remaja tersebut untuk minum susu, lalu bersembunyi di balik tirai dan menggunting 2 lubang. Dan rupanya itu adalah susu milik Samtong. Namun tiba-tiba si bapak muncul dan langsung minta giliran. Tak hanya dihisap, Tuan Hua juga menggigit pentil si Samtong dengan keras, hingga Samtong tak kuasa menahan sakit dan menendang Tuan Hua. Pas Tuan Hua dan kedua putranya udah pergi, Tong Samcong pun keluar dan rupanya bekas gigitan Tuan Hua terlalu keras sehingga Ya Allah, putus. Ya Allah, putingnya pop. Aduh, perih. Oke. Esoknya, para pelayan ini berniat dan dandan. Balas dendam, berniat berdandan di ceritanya, Cuk. Esoknya, para pelayan ini berniat balas dendam pada Tuan Hua dengan menjebak waktu main mahjong. Dengan menjebaknya waktu main mahjong ngopono sing kurang. Tapi Tuan Hua malah ngamuk gara-gara dicurangin. Si Kapten Cool akhirnya langsung menotok Tuan Hua. Selama beberapa hari mereka menyekap Tuan Hua yang tidak bisa bergerak di atas plafon. Sementara Sheila menggeledah seisi rumah mencari keberadaan Tuan Hua yang menghilang. Sementara itu, si gemulai rupanya sukses mengajak Winter bercocok tanam di dapur. Dengan bantuan alat getar dan semprotan perangsang yang ia pinjam dari Kapten Cool. Si gemulai pun sukses membuat Winter kelojotan. Wah, kejang-kejang manja. Tapi gara-gara si Winter, remote alat getarnya terlempar keluar jendela dan botol obat perangsangnya jatuh ke dalam mangkuk sup. Dan entah gimana caranya, remote tersebut ketendang dan nyelip di bawah emak-emak yang melaksanakan ilmu santet di pinggir jalan. Alhasil, Winter yang mau nganterin sup ke Nyonya Hua pun geter-geter sendiri. Wah, asik kan. Sementara si Nyonya yang minum sup itu pun langsung merasakan efeknya. Si gendut yang lihat supnya masih sisa pun langsung menegak sup itu sampai habis. Sementara si gemulai yang cengkur mulai berimajinasi. Setelah itu, si gendut dan si gemulai yang masih di bawah efek obat perangsang langsung mencari lubang untuk rudalnya yang tegak menantang. Oke. Tapi sialnya, mereka malah ketemu sama si Nyonya yang juga baru minum sup tersebut. Karena yang penting ada terowongan, mereka pun berkebun bersama di ladang milik Nyonya Hua, sembari dilihat oleh Tuan Hua yang masih jadi patung. Esok paginya, kediaman keluarga Hua didatangi oleh penguasa Ning, serta 2 orang pengikutnya yang datang untuk membuat perhitungan dengan Tuan Hua. Karena tidak punya pilihan lain, Samtong dan Gai pun menggerakkan tubuh Hua layaknya wayang dan mendabing suaranya. Rupanya selama ini penguasa Ning dendam karena rudalnya kalah panjang dengan milik Tuan Hua. Piye? Masalah pribadi. Penguasa Ning pun menantang keluarga Tuan Hua untuk duel dan adu puisi. Saya pikir adu batang. Penguasa Ning mengutus salah satu bawahannya yang terkenal sebagai penyair yang mahir. Dengan inisiatifnya, Kapten Cool pun maju untuk adu puisi mewakili keluarga Hua dan berhasil menang melafalkan lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star. Setelah adu puisi, penguasa Ning yang tidak terima minta duel sekali lagi. Namun kali ini duel bela diri. Dan Sheila pun maju sebagai perwakilan dari keluarga Tuan Hua. Sayangnya, Sheila tidak berdaya melawan jurus vacuum cleaner milik bawahan penguasa Ning. Tapi si kapten pun turun tangan dengan melempar kacang getar ke lubang hidung lawannya, sehingga lawannya terkapar, bergetar, dan lemas tak berdaya. Iya, kembali terkapar, bergetar, dan lemas tak berdaya. Di tengah kekacauan tersebut, Sheila pun langsung mengambil kesempatan untuk membunuh penguasa Ning, namun gagal, sehingga Sheila langsung kabur disusul oleh Kapten Cool. Marah karena coba dibunuh, penguasa Ning pun menuntut bayaran, dan dia minta bisa bercocok tanam dengan Autumn dalam waktu 3 hari.
Sementara itu, Kapten Cool menyusul Sheila yang lemas karena dadanya tertusuk besi beracun milik penguasa Ning. Dengan penuh pengorbanan, Kapten Cool pun langsung menghisap racunnya secara langsung dari dada Sheila yang sudah pingsan. Waktu Sheila sudah sadar, dia langsung marah karena kini dirinya sudah tidak suci dan susu miliknya semakin besar. Apa yang harus dikomplain? Sheila takut karena hal tersebut tidak akan ada pria yang mau menikahinya. Tapi Kapten Cool dengan santai pun bilang kalau dia bersedia menikahi Sheila. Piye gue bersedia menikahi sebut nawa kabeh. Kapten Cool juga memberitahu Sheila bahwa dia berasal dari masa depan dengan menunjukkan arloji mahalnya. Melihat arloji tersebut, Sheila langsung percaya dan cerita bahwa gurunya juga adalah seorang pengangguran. Penjelajah waktu. Penjelajah waktu yang sering mampir ke masa depan untuk membeli barang-barang bermerek. Saya pikir gurunya pengangguran. Itu kalau ngomong aja nggak mikir loh. Teleponnya aja penjelajah waktu. Pen duduk peng loh kan. Pen duduk pen. Spesialnya opo. Jadi nih ngutek kan sing 12 kalau pakai iki rusak siji kan. Mesti ketambah kabeh nih sing arep PN. Pak Haji guyu terus. Sheila pun langsung mengajak Kapten Cool bertemu dengan gurunya yang bernama Guru Future. Featuring Future. Featuring karena future beda bahasa. Guru Future bilang bahwa untuk kembali ke masa depan, besok Kapten Cool dan teman-temannya harus kembali ke tempat mereka pertama kali tiba di era ini dengan menggunakan kertas mantra yang diberikan oleh Guru Future. Selain itu, Kapten Cool juga minta diajarkan cara melepas jurus totok. Kini, Tuan Hua akhirnya dibebaskan dari totoknya. Lega. Tapi karena masih mesum dan brengsek, Kapten Cool langsung menotoknya lagi. Asu. Di sisi lain, demi keselamatan keluarga tersebut, Autumn pun merelakan diri untuk dikawinkan dengan penguasa Ning. Tapi di malam sebelum hari kedatangan penguasa Ning, Autumn masuk ke kamar Kapten Cool. Dia ternyata ingin memberikan keperawanannya pada pria yang ia cintai, yakni Kapten Cool. Tapi dengan bijaksana, Kapten Cool menolak tawaran Autumn untuk mencangkulnya dan menyuruh Autumn untuk pergi. Gentleman. Dan ternyata di kasurnya sudah ada Sheila. Brengsek man. Dan untuk kenang-kenangan, Kapten Cool pun mengajak Sheila selfie. Esoknya, trio pilot tersebut kembali ke hutan, tempat mereka pertama terdampar untuk kembali ke masa depan. Tapi seketika, Kapten Cool teringat akan sosok Sheila. Karena menyadari dirinya sudah jatuh cinta dengan sang permaisuri, sang kapten pun memutuskan dia akan tinggal di era tersebut. Sedangkan si gendut dan si gemulai pun kembali ke masa depan. Sementara itu, di rumah keluarga Hua, utusan penguasa Ning datang untuk menjemput Autumn. Namun, seketika Sheila menjalankan rencananya dan langsung menyerang si pendekar dengan vacuum cleaner. Salah, menyerang si pendekar vacuum cleaner. Sheila mencoba menotok titik nadi lawannya, namun gagal karena titiknya salah. Sheila pun terhempas dan tersedot. Wah. Terhempas, tersedot. Jadi, wah. Seketika, Kapten Cool pun muncul dan langsung menyemprotkan senjata power glue ke wajah si vacuum cleaner. Dan waktu si vacuum cleaner berhasil lepas dari power glue tersebut, seketika dirinya langsung mematung. Rupanya di belakangnya, Tan Bong Hu berhasil menotok titik nadi si vacuum cleaner, yang rupanya berada di lubang boolnya. Titik nadi di lubang bool. Titik nadi di lubang bool. Itu kalau misalnya pas ngising agak ngeden, bisa mati, Pak. Iya. Ketekan sama tai. Hilang napasnya. Autumn yang berhasil terselamatkan pun langsung memeluk Kapten Cool. Tapi Kapten Cool bilang kalau yang berjasa bukan dirinya, tapi Tan Bong Hu. Autumn dan Tan Bong Hu pun akhirnya bisa bersama. Esoknya, Tuan Hua pun pergi menikahkan kedua pasangan tersebut, yakni Kapten Cool dengan Sheila dan Tan Bong Hu dengan Autumn. Tapi pas mau menuju kamar masing-masing, si Kapten Cool malah ngajak Tang Bong Hu untuk tukeran istri. Mendengar ini, Tang Bong Hu langsung kesal dan meninju si Kapten hingga si Kapten melayang dan... Kenapa harus nabrak UFO lagi? Sementara itu, si Nyonya Hua yang serabi lempitnya masih kesepian, tengah berdoa agar serabi lempitnya bisa tepuk tangan. Dan untungnya, si Kapten Cool langsung jatuh di atas ranjangnya. Dan si Nyonya Hua langsung serabi lempitnya tepuk tangan. Yang tepuk tangan apanya? Koyor. Dan kita dibawa lagi ke masa depan. Dikala Kapten Cool main ke rumah Shelly. Rupanya kini lukisannya sudah berubah dan ada sosok Kapten Cool di sana bersanding dengan sosok Sheila. Dan filmnya pun tamat. Iya, oke. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Sejatinya, nyetir sambil main HP, apalagi sambil cocok tanam atau tiup lilin, mengandung resiko terjebak di masa lalu. Jadi, nyetir yang safety ya. Mau itu nyetir motor matic ataupun nyetir pesawat. Jangan pas sambil nyetir, mending minggir dulu, terus cari semak-semak. Ingat, keluargamu menanti di rumah. Bercocok tanamlah di kebun. Bercocok tanamlah dengan aman. Dengan aman. Bukan dengan pasangan.
Oke deh, segitu aja dulu. Jangan lupa share video ini ke grup pemuda kampung kamu. Oke, Eman pamit dan Dari undur diri. Eman undur-undur. See you next time seluruh dan dadah. Terima kasih.